Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Anak-anak sekalian, pada kesempatan yang berbahagia ini Bapak akan menyampaikan tentang materi, yaitu dalam mata pelajaran PJOK. Sebelum itu, mari kita sama-sama selalu memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang memberi kekuatan kesehatan pada kita semua, sehingga kita pada kesempatan siang hari ini atau materi hari ini kita akan menyampaikan tadi yang Bapak bilang tentang mata pelajaran PJOK, yaitu materi tentang permainan sepak bola atau permainan bola besar. Nah, dalam kesempatan ini permainan bola besar yang kita pelajari kurang lebihnya diantaranya ada yaitu sepak bola, kemudian ada bola voli, dan yang berikutnya juga ada yang dinamakan sepak bola atau bola basket di dalamnya. Nah, baik anak-anak sekalian, di dalam materi kelas 9 ini yang terdiri ini saya akan mulai yaitu pada materi yang pertama, yaitu tentang permainan sepak bola. Aktivitas permainan sepak bola ya, itu karena yang dominan dalam permainan sepak bola itu adalah terutama gerakan kaki. Nah, oleh sebab itu dalam gerakan kaki ini tentunya dalam atau belum melakukan segala aktivitas permainan, kita hendaknya harus melakukan yang namanya warming up atau pemanasan ya, baik. Nah, di dalam bab ini kita akan mempelajari atau yang akan dicapai adalah yang pertama adalah bagaimana memahami atau dapat mempraktekkan spesifik variasi dan kombinasi permainan bola besar. Ini materi di kelas 9. Mungkin ada materi di kelas 7 dan di kelas 8 kita akan mempelajari tentang bagaimana teknik-teknik dalam permainan itu sendiri. Yang kedua adalah memahami peraturan permainan bola besar. Nah, kita harus tahu bagaimana peraturan tentang permainan bola besar itu sendiri. Memahami dan mempraktekkan permainan sepak bola dan bola basket dengan peraturan yang dimodifikasi. Nah, karena di kelas 9 ini adalah sudah memasuki pada bentuk variasi dan kombinasi, yaitu dalam bentuk yaitu permainan. Memahami dan mempraktekkan permainan bola voli dan bentuk pertandingannya. Jadi dalam permainan bola besar di kelas 9 bagaimana memotivasi dalam bentuk pertandingan yang kita mainkan, baik itu permainan sepak bola, kemudian ada bola basket dan bola voli itu sendiri ya. Baik, permainan sepak bola tentunya di dalam melakukan apapun kita selalu saya katakan harus mempunyai suatu tujuan. Nah, kita harus tahu tujuannya supaya materi ini akan tercapai. Yang pertama tujuannya adalah jelas, latihan variasi dan kombinasi gerak spesifik permainan sepak bola untuk mengembangkan teknik permainan dalam upaya menjadikan permainan sepak bola yang andal. Nah, jadi kita harus menguasai bentuk variasi baik taktik maupun teknik itu sendiri. Nah, itu dalam permainan sepak bola. Variasi dan kombinasi menendang, mengumpan, dan menghentikan bola. Nah, ini yang akan kita coba praktekkan nanti ya di dalam bentuk praktek lapangan. Setelah itu yaitu bagaimana memvariasikan kita cara menendang, kemudian setelah menendang mengumpan, kemudian yang berikutnya adalah menghentikan. Nah, ini semua sudah dipelajari di kelas 7 ya. Di kelas 8 yaitu bagaimana cara menggiring bola, menendang bola, kemudian yang berikutnya adalah menghentikan. Nah, di dalam bentuk gambar kalian tahu bahwa di kelas 7 kita pelajari dalam menendang bola itu ada beberapa macam, ada tendangan kaki dalam, kemudian tendangan kaki luar atau efek, kemudian tendangan yaitu kakian atau dengan kura-kura kaki, artinya yang di tendangan efek tadi yang saya sebutkan tadi. Nah, itu bentuknya nanti akan lebih jelasnya kalau misalnya nanti kita akan bentuk praktek ya, itu akan bentuk praktek, nanti akan coba praktekkan, kemudian kalian bagaimana berpasangan dengan temennya ya, yang satu menendang dengan kaki dalam, kemudian menghentikan balik menendang dengan kaki bagian dalam, bagian luar atau kura-kura kaki. Nah, itu adalah variasi menendang dan mengumpan serta menghentikan ya.
Nah, menghentikan bola pada umumnya itu menggunakan kaki bagian dalam atau telapak kaki. Nah, maksud saya dengan telapak kaki itu pada umumnya. Tapi kalau sudah mahir, apalagi menjadi pemain profesional, menghentikan itu banyak sekali. Nah, ada yang menggunakan kepala, ada yang menggunakan dada, ada yang juga menggunakan dengan paha. Tekniknya tergantung. Kalau udah profesional atau sudah mahir akan bisa. Tapi dalam bentuk latihan kita tetap menggunakan dulu bagian bagian dalam. Lanjut. Kemudian menendang atau mengumpan dan menghentikan bola. Jadi tadi yang saya sebutkan tadi, nanti berpasangan dengan temannya 3 atau 4 orang atau 2. Yang satu menendang, kemudian yang menghentikan, boleh dengan kaki dalam, boleh dengan kaki bagian luar. Nah, itu teknik-teknik untuk menghentikan bola. Variasi dan kombinasi menghentikan, menggiring, mengumpan dan mencetak gol ya. Jadi ada teknik nanti setelah kalian menendang, kemudian menggiring, menendang, ada gawang, dicoba untuk latihan menendang bola yaitu ke gawang. Jadi sekaligus kita melatih bagaimana menendang bola ke gawang agar bola itu bisa masuk ke dalam gawang. Nah, itu. Nah, tekniknya terserah, tadi saya bilang pada saat kalian sudah di dekat gawang, jaraknya kalian atur sendiri ya. Mungkin pada umumnya tendangannya, gerakannya yang terdekat, yang kalian nggak nyaman menggunakan kaki apa. Nah, biasanya seseorang pemain punya yaitu talenta tersendiri untuk kaki. Ada yang dominan kaki kirinya, ada yang dominan kaki kanannya, ada yang mendang dominan dengan kaki bagian dalam ya. Tapi nanti di situ ada efek atau teknik. Karena apa? Kalau misalnya bola melambung tinggi atau passingnya tinggi dengan ujung kaki, nah itu teknik-teknik pun yang seperti itu. Jadi ini variasi bagaimana kalian menendang bola, yaitu sambil mencoba untuk memasukkan bola di gawang ya. Variasi dan kombinasi melempar bola ke dalam dan menyundul bola, nah, itu lemparan ke dalam. Nah, ini termasuk teknik dalam permainan sepak bola. Jangan dianggap remeh, hanya sekedar melempar itu teknik, apalagi yang namanya menyundul. Bagaimana teknik menyundul yang benar, bagaimana melempar yang benar ya. Bola harus berada di atas kepala, kemudian kaki tidak boleh diangkat. Nah, itu juga teknik. Nah, itu dalam melakukan lemparan ke dalam. Kemudian menyundul bola harus menggunakan dahi, tidak menggunakan di atas kepala ya. Karena kalau kena di atas kepala itu akan lebih sakit itu dibandingkan dahi. Nah, itu teknik ya, termasuk melempar. Jadi nggak boleh asal melempar saja, tidak boleh. Nah, harus yaitu bola posisinya di atas kepala, kemudian kaki tidak boleh diangkat dan harus dilakukan di luar garis lapangan. Nah, itu teknik melempar dan menyundul. Nah, menyundul bola tadi sudah saya sebutkan dengan dahi ya. Kemudian ancang-ancang, posisi kepalanya agak ditarik ke belakang, kemudian lehernya dengan kuat, kemudian ditandukan yaitu dengan dahi. Itu cara menyundul. Nah, ini latihan variasinya adalah temennya mengumpan, nyundul, melempar, nyundul, melempar, nyundul berulang kali. Nah, tentunya semuanya ini harus dilakukan dengan berulang kali. Tidak ada yang namanya kita menjadi pemain profesional itu hanya spontan atau sekaligus. Pasti harus melakukan beberapa kali ulangan, termasuk latihan mengulang itu, belajar ya kalian oleh teman. Melempar bola ke dalam dan menyundul keluar. Nah, itu ya, ini dibentukkan variasi ya, artinya sundulan kita diumpan balik kepada teman, ada yang keluar bolanya. Makanya kalau kalian lihat dalam permainan sepak bola kok menyamping bolanya bisa sampai ke gawang. Nah, itu semuanya udah tekniknya kelas tinggi untuk melakukan itu ya. Tapi semuanya itu adalah menggunakan dahi ya. Kalau misalnya kita mau menyundul ke kanan kemudian ada bola, ya tentunya kita berpaling ke kanan, kita arahkan. Sama dengan gerakan kaki, hanya bedanya menggunakan kepala. Kalau misalnya tendangan menggunakan kaki, itu yang membedakan hanya itu aja. Nah, semuanya seperti itu ya. Bermain sepak bola dengan peraturan, nah ini sudah semua kali kita pelajari. Nah, sekarang bagaimana mengemas, memodifikasi, karena materi kelas 9 itu isinya tentang kombinasi dan variasi dalam permainan. Nah, nanti permainannya bentuk misalnya latihan di tempat dulu, semuanya menendang, mengumpan, kemudian tidak boleh digiring. Nah, itu variasi ya. Ada temennya membawa bola tapi temannya lagi mengganggu, menghalangi. Nah,
itu variasi. Kemudian ada lagi yang variasi bermain 3-3 atau 2-2 ya, dengan cara misalnya umpan kemudian tidak boleh digiring kemudian menyundul. Nah, itu adalah bentuk variasi yang dimodifikasi kepada kalian. Nah, itulah bentuk permainan sepak bola. Nah, nanti kita coba, yaitu kita coba bagaimana praktek yang sebenarnya. Kalau menendang kaki bagian dalam kemudian kita variasikan, kita hentikan kemudian kita tendang dengan menggunakan kaki bagian luar, kemudian kita giring, kita masukkan ke dalam, yaitu gawang. Oke, mudah-mudahan materi ini bermanfaat sekali, terutama kepada anak-anak sekalian dalam materi pembelajaran untuk yaitu di kelas 9, karena di kelas 9 ini masih yaitu menggunakan kurikulum yang lama, belum kurikulum merdeka ya, nanti kecuali kelas 7 ya, nanti tentunya mungkin akan berbeda. Baik, terima kasih anak-anak sekalian ya, terima kasih atas segala perhatiannya, mudah-mudahan bermanfaat dan jelas adalah untuk pelajaran ini. Nanti kalian bisa pahami setelah kita berikan Bapak melalui PowerPoint. Nah, nanti kalian bisa praktekkan dalam bentuk permainan dalam pembelajaran kita. Akhirnya mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, berjumpa kembali dalam pembelajaran jarak jauh dengan saya, Sutimin, mata pelajaran PJOK. Untuk hari ini anak-anak sekalian, sebelum Bapak akan menyampaikan materi lebih lanjut, mari dalam kesempatan ini saya mengajak kalian berdoa bersama-sama. Mudah-mudahan apa yang kita akan laksanakan nanti, kemudian hal-hal yang berkenaan atau musibah yang berkenaan di dunia ini, khususnya juga di Indonesia ini, yaitu COVID-19 segera keluar atau hilang dari bumi Indonesia ini. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baiklah anak-anak sekalian, materi hari ini adalah tentang permainan sepak bola. Ya, permainan sepak bola itu sebelum lebih lanjut yang akan kita pelajari atau kompetensi dasarnya adalah yaitu beberapa macam tendangan. Ada yang pertama adalah tendangan dengan menggunakan kaki bagian dalam, tendangan menggunakan kaki bagian luar, dan yang ketiga adalah tendangan dengan menggunakan punggung kaki, yang otomatis di dalamnya yaitu ada cara menghentikan bola, yaitu dengan telapak kaki. Lazim di sekolah menghentikan bola itu baru satu yang kita pelajari, yaitu tentang menggunakan kaki bagian dalam, telapak kaki ya. Tapi kalau untuk belajar lebih lanjut, ya untuk profesional banyak. Ada yang menggunakan paha, ada yang menggunakan dada, ada kaki dalam, ada yang menggunakan kening. Ya. Tapi yang akan kita pelajari nanti dalam bentuk video yang Bapak sampaikan ini adalah menghentikan bola dengan kaki atau telapak kaki. Nah, itu maksud saya. Nah, oleh sebab itu saya langsung aja, saya akan berikan contoh-contoh tendangan menggunakan kaki yang dalam dengan teman saya, yaitu Pak Sony Sugiarto, yang beliau juga mengajar di PJOK di SMP Putra Satria ya. Akan saya praktekkan bagaimana cara menendang dengan menggunakan kaki bagian dalam, kemudian menendang kaki dengan bagian luar, yang terakhir punggung kaki. Nanti otomatis di situ adalah menghentikan dengan kaki yaitu dalam atau telapak kaki ya. Nah, baik, saya akan langsung praktekkan, baru nanti ya kalian akan berkenan ya. Ini dengan Pak Sony, kalian amati dengan serius, kaki bagian dalam akan ditendang dengan kaki bagian dalam, kemudian saya menghentikan dengan telapak kaki. Oke. Ya, ini saya hentikan, saya tendang kaki bagian dalam. Iya. Saya hentikan lagi. Ya. Ya, Pak Sony menghentikan juga. Bagian dalam. Ya, bagian dalam. Ya. Oke, stop, Pak. Ya. Ini dengan kaki bagian dalam. Kemudian yang kedua langsung yaitu kaki bagian luar. Ya. Ya. Ingat kaki ayun, supaya ada jarak, ya. Kaki endingnya, ya. Tendang, ya. Saya tahan dengan telapak kaki, ya. Yang terakhir dengan punggung kaki, ya. Ya.
Hentikan, saya hentikan telapak kaki, punggung kaki, ya, punggung kaki, iya. Nah, itulah, yaitu ada 3 hal, ada 4 hal dengan cara menghentikan bola, yaitu karena yang dominan dalam permainan sepak bola adalah yang pertama adalah menendang atau mengoper, kemudian yang berikutnya menggiring, yang satu lagi 3. Nah, itu yang dominan dalam teknik permainan sepak bola. Nah, sekarang anak-anak sekalian, tugas akhirnya apa? Setelah Bapak atau kalian nanti mengamati video ini, tugas kalian yang pertama secara teori, kalian akan salin di buku, silahkan di konsep gimana sih cara-cara menendang bola dengan kaki bagian dalam, luar, dan punggung kaki, dan cara menghentikan. Itu di buku paket sudah ada, bahkan di Google Meet waktu belajar sudah saya sampaikan. Nanti saya akan kirim PowerPoint-nya ya. Kemudian tugas produknya, yaitu pembelajarannya, bentuk prakteknya adalah kalian buat video, nggak usah lama-lama, videonya paling lama 1 menit saja. Boleh berpasangan kayak tadi dengan Pak Sony saya tadi, dengan adik kalian, dengan siapa saja. Kalau teman ya teman yang ada di rumah, jangan, atau di lapangan boleh, jangan rame-rame. Protokol tetap diterapkan, ya protokol kesehatan tetapkan, yaitu menendang. Kalau tidak, terpaksanya tidak, kalian lakukan aja dengan praktek sendiri. Dalam, nah, kaki dalam, ya divideokan. Nah, kemudian kaki luar, ya kaki luar, ke punggung kaki, nah, menghentikan. Kalau tidak ada bola, tapi kalau ada bola, misalnya bola plastik, apa aja boleh. Ya, hanya itu aja. Kalian amati berulang kali. Tugasnya tadi ada 2, secara teori, dianalisis bagaimana menendang bola dengan kaki dalam. Kemudian produknya adalah kalian buat video. Kapan kalian nanti kirim, nanti tunggu pembelajaran dari Bapak. Terima kasih anak-anak sekalian. Tetap kita sehat. Salam PJOK. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera. Berjumpa kembali dalam pembelajaran, yaitu mata pelajaran PJOK, Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan di kelas 9. Pada kesempatan ini, tentunya sebelum lebih lanjut, Bapak akan menyampaikan materi tentang permainan bola besar yang minggu depan kita udah sampaikan. Ada sepak bola, ada bola voli. Nah, kemudian kesempatan ini Bapak akan menyampaikan tentang yaitu bola basket. Sebelum itu tentunya tidak lupa, sebagai rasa syukur kita memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, sehingga kita bisa melaksanakan segala aktivitas kita, Bapak dan kalian, tentunya dalam rangka pembelajaran ini. Nah, dalam pembelajaran ini Bapak akan masuk, tadi sudah saya sebutkan, yaitu materinya tentang bola basket. Perlu kita ketahui bersama bahwa di kelas 9 pada permainan bola besar yang kita pelajari adalah bagaimana mengkombinasikan, memvariasikan tentang permainan itu sendiri. Di awal, variasinya apa? Kalau dalam sepak bola ada menendang, kemudian ada menghentikan, kemudian ada juga menyundul, melempar. Nah, dalam bola voli ada yang namanya passing, passing bawah, passing atas. Kemudian ada yang namanya smash. Kemudian yang berikutnya ada yang namanya yaitu block. Nah, pada kesempatan ini kita masuk pada yaitu permainan bola basket. Nah, ini permainan bola. Kalian masih ingat bagaimana cara melakukan light off shot atau light up? Dilakukan pada saat permainan akan memasukkan bola ke ring basket dengan cara melompat. Nah, materi yang dominan di kelas 9 yaitu adalah tentang light off atau light off shot. Nah, apa sebelum itu Pak dipelajarinya? Banyak materinya yang di dalam permainan bola basket. Yang dominan selalu saya sebutkan yaitu tangan. Namanya seorang pemain yang pertama kali harus mampu menguasai bagaimana dribble yang benar, dribble yang baik. Di situ ada yang namanya passing atau lemparan. Lemparan dibagi lagi, ada light out, ada chest pass, ada chest hand pass ya, ada bone pass ya.
lemparan setinggi dada. Nah itu, kemudian ada yang namanya shoot atau disebut juga dengan layup, memasukkan bola di keranjang dengan melompat, nah itu, atau melangkah dengan salah satu. Nah ini yang akan kita coba nanti pelajari. Memang di dalam teori mungkin kalian mendengarkan kalau dalam olahraga atau PJOK itu adanya terbayang-bayang aja, tapi kalau sudah kalian praktek, oh ya seperti itu, oh tekniknya begini, dan itu pun tidak akan bisa spontan, nah, harus berulang-ulang, namanya latihan secara kontinu. Nah itu, jadi saya tekankan, leg up adalah bagaimana memasukkan bola sambil melompat. Kalau teori yang mendetail adalah melompat sambil mengangkat salah satu ke keranjang, nah, untuk dimasukkan bolanya. Variasi dan kombinasi melempar, menangkap, dan menggiring. Tadi udah sebutkan, memvariasikan. Dribblenya sudah dipelajari kelas 7. Kemudian menangkap, melempar, shoot sudah dipelajari di kelas 8. Menggiring otomatis sudah dipelajari dua-duanya. Pada saat dribble pasti otomatis menggiring. Nah di kelas 9 kita pelajari variasinya, bagaimana layupnya, kemudian menggiring, melempar, kemudian memasukkan bola di keranjang. Nah itu dapat kita variasikan berdua, misalnya melempar dengan chest pass, yaitu lemparan setinggi dada, dengan bound pass, lemparan dengan pantulan. Nah itu ya, dalam gerakannya seperti itu. Variasi dan kombinasi melempar, menangkap, dan menembak. Nah ini di sini sebutkan temennya satu chest pass atau melempar dengan di atas kepala, berbalik melempar temennya, kemudian yang satu lagi latihan shoot ya, atau leg up. Nah itu namanya variasi, jadi dapat dikembangkan. Makanya pemain profesional, karena apa? Karena banyak variasi ya. Kalau pemain banyak variasi, nanti tentunya akan menyulitkan kepada pemain lawan ya untuk merebutnya ya. Itu variasinya. Bermain bola basket dengan peraturan yang dimodifikasi. Nah ini dalam permainan ini tentunya tadi disebutkan, dengan bermain bola basket dalam bentuk pertandingan, sikap kompetitif, nah kemudian jiwa sportif harus, kemudian tidak mudah menyerah, semangat, dan jadi semua yang dilakukan dalam permainan harus sportif ya, kemudian dilakukan dengan semangat ya, karena ini adalah yang namanya teamwork, bentuk tim, jadi harus dilakukan dengan sempurna. Nah bagaimana variasinya? Nanti misalnya variasinya kita berjejer atau membuat lingkaran, cara melempar tapi tidak bergerak, ada di tempat ya, dengan bound pass, dengan chest pass. Nah itu variasi. Nah kemudian ada lagi yang satu melempar, mendribble, kemudian leg up ya, melakukan itu variasinya. Baru yang terakhir modifikasi bermain yang sebenarnya kayak apa. Bermain bisa juga tanpa mendribble, tapi yaitu melempar-lempar dulu, nggak boleh didribble. Nah, ada yang boleh didribble hanya 3-4 langkah baru boleh. Nah itu nanti dalam bentuk modifikasi. Yang jelas di dalam permainan ini kita udah tahu dasar-dasarnya tadi, karena dasar-dasar tersebut sudah dipelajari dari awal ya. Oke, nah itulah bentuk permainan, karena ini hanya satu poin, memvariasikan terutama dalam layup. Nah nanti pada saat itu kita coba praktekkan pelajaran yang kelas 7, bagaimana mendribble, kemudian membawa bola, dilempar dengan lemparan setinggi dada, chest pass, kemudian yang satu lagi baru membawa bola, memasukkan bola di keranjang atau layup ya. Baik anak-anak sekalian, mudah-mudahan bermanfaat ya. Sekian, terima kasih dalam permainan bola basket ini, karena memang di kelas 9 itu adalah materinya sangat simpel, memvariasikan ya. Lebih banyaknya sudah dipelajari di kelas 7 dan 8. Mudah-mudahan sekali lagi bermanfaatnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, kita berjumpa kembali dalam pembelajaran jarak jauh, yaitu tentang permainan bola basket. Dalam hal ini, kompetisi dasar yang akan Bapak sampaikan adalah yaitu tentang bermacam-macam passing atau lemparan. Ya, itu dalam baik. Sebelum itu, agar dalam pelaksanaan
lancar, kemudian bermanfaat bagi kalian ya. Mudah-mudahan kita berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, saya lanjutkan anak-anak. Sebelum saya akan mempraktekkan, nanti saya juga akan memberikan yaitu langkah-langkah dalam melakukan yaitu passing atau yang dinamakan juga lemparan. Di dalam permainan bola basket, kalian mengenal dribble, sudah kita pelajari di kelas 7. Nah, sekarang adalah lemparan. Lemparan banyak macamnya. Ada yang dinamakan lemparan setinggi dada, chest pass. Kemudian ada lemparan setinggi kepala, ya, overhead pass. Kemudian ada lemparan setinggi dada, bound pass. Nah, karena Bapak sendirian dalam video ini, nanti kalau saya akan praktekkan dalam bentuk bolanya hanya bound pass-nya aja. Karena kalau chest pass berarti saya harus berpasangan, ya. Apalagi yang dinamakan, tapi nggak apa-apa, saya coba saya sendiri, ya. Tapi sebelum itu saya akan coba. Ya, pertama langkah posisi kaki sama kuda-kuda. Nah, kemudian pada posisi kuda-kuda, kaki di depan, boleh kanan, boleh kiri. Kita kemudian memegang bola, ya seperti ini. Bola kita pegang ada di samping seperti ini. Nah, ini adalah chest pass yang akan kita lakukan. Kalau kalian lakukan tanpa bola nggak apa-apa nanti, ya. Posisinya seperti ini, kemudian sini, ya. Kemudian kalian dorong sekuat mungkin, bukan dilempar ya, didorong sekuat mungkin dengan kekuatan tangannya follow through, ya. Boleh kaki kiri, boleh dengan jalan lagi. Jadi gerakannya follow through, jadi nggak boleh lembek, nggak boleh kaku, lurus dada, hop, follow through. Tangannya pada saat ini dibuka untuk mendorong bola, itu adalah chest pass. Nah, kemudian overhead pass, yaitu tinggi atau dari atas kepala. Nah, bolanya ada di atas kepala. Nah, seperti ini. Ya, pada saat melempar, kalian posisinya ada di sini. Sama, lemparkan, dorong. Ya. Atas kepala, dorong. Nah, itu dalam bentuk prakteknya, ya. Itu untuk lempar. Saya ulang. Nah, overhead pass. Nah, kemudian yang terakhir, bound pass, yaitu lemparan pantulan atau di lantai. Sama, posisinya kayak sama dengan chest pass, hanya bola dipantulkan, ya. Tangannya sama, hop. Kalau tadi lurus, ini dipantul ke bawah, hop. Boleh. Lihat tangan Bapak, follow through, ya. Follow through. Ya, dorongannya seperti itu. Baik, akan saya cobakan satu-satu. Kalau saya akan melakukan chest pass, ya, melakukan chest pass, ya, posisi tangan saya, ya, chest pass, hop, ya, seperti itu. Saya akan melakukan bound pass, posisi saya, ya, kemudian boleh kakinya ke depan, boleh tidak. Kalau ke depan, ya, pantulannya seperti itu, ya. Yang terakhir, overhand pass, yaitu tinggal kepala, ya, seperti itu, ya. Itu salah satu gambaran. Nanti kalian mempraktekannya atau membuat videonya tidak usah harus dengan bola, yang kecuali yang memang punya bola. Saya ulang, ya, yang memang ketahuan punya bola. Jadi sekali lagi saya tekankan, nanti ada dua. Kalian secara teori kalian buat, yaitu teori-teorinya dulu. Setelah itu kalian coba untuk praktekkan, ya. Jadi sekali lagi, mudah-mudahan kalian coba. Nanti akan saya Bapak kirimkan video. Kurang lebihnya nanti Bapak akan lakukan beberapa hal, ya, mengenai pelaksanaan itu. Yang jelas, sekali lagi saya tegaskan, tugasnya ada dua. Sekali lagi, yang pertama, kalian melakukan yaitu secara teori. Secara teorinya bagaimana? Kalian lakukan, ditulis dulu. Kepraktekan, nggak pakai bola nggak apa-apa. Kalian dengan offset juga boleh, ya. Kemudian kalian di atas kepala boleh, ya. Bound pass boleh. Jadi nggak harus kalian memaksa harus saya punya bola, tidak. Ya, saya rasa itu aja yang dapat Bapak sampaikan. Mudah-mudahan nanti bermanfaat. Kalian coba nanti bisa laksanakan, bisa lakukan di mana, nggak harus lapangan. Di depan boleh karena kan tanpa bola. Yang penting jangan lupa pemanasan, stretching harus dilakukan. Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, kelas 9 kita selamat berjumpa kembali dalam pembelajaran jarak jauh, yaitu untuk mata pelajaran PJOK. Ya, sebelum Bapak akan melakukan aktivitas ini, Bapak akan berdoa. Mudah-mudahan apa yang Bapak akan sampaikan nanti berjalan dengan lancar dan bermanfaat. Berdoa mulai. Terima kasih. Ya, baik anak-anak sekalian, materinya adalah tentang permainan bola basket. Permainan bola basket kita udah tahu termasuk permainan bola besar. Nah, di kelas 9 ya, kompetisi dasarnya adalah tentang permainan bola basket, variasi dan kombinasi. Apa yang dikombinasikan Pak? Kalian di kelas 7, di kelas 8 pernah belajar yang namanya dribble. Kemudian ada yang namanya passing atau lemparan. Kemudian ada layup, ya, ada pivot. Nah, itu adalah maksudnya. Nah, dari itu yang sederhana nanti Bapak akan bisa pilih salah satu dalam pembuatan video ini adalah yaitu mendribble kemudian melayup, ya. Melayup apa teorinya? Melangkah, melompat sambil memasukkan bola di keranjang. Itu teorinya, ya. Jadi nanti kalian coba. Nah, kalian sudah tahu bagaimana dribble, bagaimana layup, ya. Dribble, mantulkan, nanti langsung saya berikan melangkah, melompat. Kalau secara teori, kalau namanya layup itu kalau posisi seperti ini, hitungan langkahnya ya 1, 2, 3. Nah, itu adalah layup. Kalau saya lakukan dengan bentuk teorinya seperti itu dalam tanpa bola maksud saya, ya. Kita ulang, posisi seperti ini seolah-olah kita pegang bola 1, 2, 3. Ya, kalau misalnya saya akan coba dengan bola, ya. Kalau saya dengan dribble 1, 2, 3. Gerakan kaki saya salah satu saya angkat, ya, untuk melompat. Itu layup, ya. Oke, lebih jelasnya Bapak akan coba praktekkan. Ya, coba akan praktekkan di ring, ya. Gimana sih layup yang sebenarnya divariasikan antara melakukan dribble, kemudian saya akan melakukan layup. Ya, anak sekalian, Bapak akan coba melakukan layup dari sebelah kanan, dari kalau dari ring berarti sebelah kiri ring, tapi kalau dari saya adalah sebelah kanan, ya. Yaitu variasikan antara dribble, kemudian saya akan mencoba memasukkan bola. Saya ulang sekali lagi. Ya, saya ulang sekali lagi. Ya. Itu layup saya dari sebelah kanan. Nah, sekarang layup saya dari lurus ring, ya, dari lurus ring. Iya, itu dari lurus ring. Bisa juga kalian kombinasikan, variasikan dari sebelah kiri. Ya, kalian lakukan. Iya, seperti itu. Jadi terserah kalian. Yang penting pada saat kalian melakukan aktivitas dribble, ya, kalian jarak 1-2 langkah kalian udah melangkah. Jadi tidak boleh ada di sini baru kalian lompat. Nah, bener, jadi dari sini harusnya udah melompat kalian. Mungkin itu aja. Nah, tugas akhirnya kalian ada 2, nak. Yang pertama, nanti tugas untuk melakukan teori, kalian tulis langkah-langkah yang Bapak lakukan tadi. Gimana sih dribble, gimana kemarin saat layup. Nah, kemudian yang berikutnya adalah produknya. Kalian buatkan video, ya. 1-2 menit aja. Videonya nggak usah dengan bola. Kalian mendribble, kemudian kalian melompat, ya. Itu ada tugasnya. Nanti kalian beberapa kali amati tentang video tersebut, ya. Jangan sampai nanti Bapak memberikan video ini menjadi kesulitan kalian, tidak. Jadi nggak usah mengada-ada harus nyari bola, harus mari ini, nggak usah seperti itu. Ya, hanya itu aja yang dapat sampaikan, yaitu materi tentang permainan bola basket, yaitu variasi dan kombinasi. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera kepada kita semua. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat setelah kita kurang lebih 2 tahun, yaitu ada musibah tentang pandemi COVID-19
Insya Allah pada kesempatan yang sekarang ini kita udah memasuki, walaupun kita masih tetap berpotensi untuk protokol kesehatan. Nah, pada kesempatan ini tentunya yuk kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan kesehatan kepada kita semua sehingga kita bisa melakukan aktivitas sesuai dengan kewajiban kita. Nah, dalam kesempatan yang berbahagia ini Bapak ingin menyampaikan yaitu tentang materi permainan bola besar yang kemarin sudah kita sampaikan tentang permainan sepak bola. Nah, kita pada pertemuan berikut ini Bapak akan menyampaikan materi tentang permainan bola besar, yaitu materinya permainan bola voli. Nah, bola voli ini termasuk juga dikelompokkan dalam permainan bola besar ya. Nah, oleh sebab itu kami harapkan nanti dalam penayangan bentuk PowerPoint kami ini ya, nanti kalian sewaktu-waktu akan dapat menyimak, membuka kembali, sehingga pelajaran-pelajaran yang nanti kalian lupa kalian akan dapat bisa buka kembali ya. Baik, kita akan mulai yaitu tentang materi permainan bola voli. Ya. Nah, tentunya pada akhir pembelajaran atau yang akan kita harapkan, yang akan kita pelajari materinya permainan bola voli di situ adalah punya yaitu kompetensinya, yaitu bagaimana kalian dapat yaitu nanti menjadikan dengan terampil memvariasikan kombinasi gerak spesifik permainan bola voli, yaitu akan lebih mudah mengarah bola ke arah yang dikehendaki. Nah, itu kompetensinya yang diharapkan dalam permainan bola voli. Nah, karena di kelas 9 ini semua bentuk permainan, baik itu permainan bola besar maupun bola kecil, adalah mempelajari variasi dan kombinasi. Nah, untuk teknik-tekniknya sudah kita pelajari pada yaitu awal di kelas 7 dan di kelas 8. Dari bagaimana memvariasikan. Di awal tadi dulu pada saat Bapak memberikan materi tentang sepak bola, sudah Bapak katakan bahwa variasi itu ya kalau bola kaki ya tentu ada menendang, kemudian ada menghentikan, kemudian ada menyundul dan lain sebagainya. Lanjut, variasi dan kombini passing bawah dan passing atas. Nah, karena dalam permainan apapun pasti ada yang dominan. Di bola kaki yang dominan adalah yaitu kaki. Nah, kemudian dominan tekniknya yang paling ini bagaimana seorang pemain itu bisa apa? Pertama adalah menendang, itu udah wajib. Kemudian menghentikan, menggiring. Nah, dalam permainan bola voli juga sama. Seorang pemain pemula harus mampu menguasai namanya passing. Nah, passing itu dibagi lagi, ada passing bawah, ada passing atas. Nah, itu yang kita pelajari. Jadi, itu teknik dasar dalam permainan yang sudah kita pelajari di kelas 7. Nah, itu dalam bentuk permainannya. Variasi dan kombinasi servis bawah, passing bawah, dan passing atas. Nah, ini divariasikan. Nah, bagaimana kita melakukan servis. Di awal sudah kita pelajari servis itu banyak sekali. Ada servis bawah, ada servis atas, kemudian ada smash servis ya. Kalian lihat kalau dalam permainan yang sifatnya internasional, kalau servis dari belakang garis itu sambil melompat tinggi, hampir melebihi daripada smash. Nah, itu ya. Itu bentuk-bentuk servis. Nah, kemudian passingnya juga bawah, passing atas. Nah, biasanya servis bawah menggunakan lengan, kemudian tangannya dipegang di tangan kiri. Bola tidak boleh dipegang saja, pada saat akan dipukul harus dilepas. Supaya bola melakukan sempurna, tangan kanannya ancang-ancangnya dari belakang. Ya, dipukul dengan yaitu di pergelangan tangan. Nah, passing bawah biasanya passing yang dilakukan dengan menggunakan dua lengan. Rapat perkenaannya pun harus dua ya. Dan tingginya kalau misalnya kalian belajar ya nggak usah tinggi-tinggi ya, untuk supaya kalian terbiasa melakukan passing. Nah, itu modal. Kemudian ada passing atas menggunakan kedua jari, yaitu semuanya ikut bergerak dan harus dilakukan di atas kepala ya, biasanya itu. Tapi sekarang udah banyak perubahan peraturan, seperti misalnya pada saat servis kena net itu masih dianggap boleh masuk. Jadi zaman dulu itu dikatakan net, diulang tidak enggak. Nah, itu jenis passing.
Variasi dan kombinasi servis atas, passing bawah. Nah itu tadi ya sebutkan. Variasi dan kombinasi servis atas, passing bawah, passing atas. Nah ini di smash atau speak ya, itu dibentukkan. Jadi temennya latihan mengumpan kemudian men-smash ya, yang satu smash. Ada yang menggunakan passing bawah, ada yang menggunakan passing atas ya, divariasikan. Ada yang latihannya untuk latihan smash, yang satu melempar di samping net, kemudian yang satu speak atau smash. Nah itu juga dilakukan, harus berulang kali. Nah itu bentuk variasi ya. Untuk di kelas 9 seperti itu ya, dibentukkan variasi. Nah ini kalau kalian lihat gambar ya, lihat gambar seperti itu. Setelah di smash kembalikan, kemudian temennya mengumpan ya. Nah biasanya dalam mengumpan ini kembali lagi, kalau dalam belajar boleh dilempar dulu misalnya ya, supaya temennya latihan bisa smash. Tapi kalau sudah mulai bisa ya, umpannya bisa passing bawah, bisa passing atas. Nah itu variasinya. Nah ini variasi dan kombinasi versi bawah, passing atas, smash, speak, dan block. Nah ada lagi yang namanya teknik membendung atau mengeblok. Jangan sampai bola pada saat di smash masuk ke daerah kita ya, supaya kembali. Nah itu blok itu bisa dilakukan oleh satu orang, boleh dua orang ya, dengan menjulurkan tangan ke atas net. Tapi pada saat kalian melakukan kemudian tangannya menyentuh net, nah itu juga nanti akan dikenakan foul ya. Itu adalah blok. Nah biasanya pada saat smash, smash itu dilakukan dengan tangan satu yang keras. Nah kalau bloknya boleh dia itu dengan tangan dua ya, kemudian menjulur rapat. Bisa dilakukan lebih dari satu orang ya. Itu passing bawah variasinya tadi. Permainan bola voli dalam bentuk pertandingan. Nah ini kembali lagi, kalau sudah tadi kita variasikan, yuk kita modifikasikan, kita belajar bermain yang sebenarnya ya. Yang bermain sebenarnya bagaimana ya? Yang satu menjadi staker atau striker untuk pengumpan ya, untuk pengumpan. Kemudian yang satu lagi smash. Kemudian ingat, di dalam permainan itu ada namanya garis. Garis yang ada di belakang itu adalah fungsinya adalah batas saat bahwa permainan yang ada di belakang tidak boleh smash ada di daerah net depan, tetap belakang ya. Itu adalah bentuk variasi. Nah, sehingga dalam bentuk variasi kita tahu dalam permainan, oh ya ini keluar, ini masuk, dan kita harus tahu, jangan kita main aja tapi kita tidak tahu peraturannya ya, termasuk lapangannya, jumlah pemainnya. Nah itu juga harus tahu. Walaupun di kelas 9 ini kita pelajari tentang variasi dan kombinasi, karena gambar lapangan, kemudian jumlah pemain, semuanya sudah ada yaitu di kelas 7 dan kelas 8. Nah itu yang Bapak dapat sampaikan. Sekian, terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat, dan tidak lupa nanti akan Bapak buat video. Nah nanti di video atau di praktek nanti kita bisa coba kayak apa untuk melakukan. Oh iya, karena kalau mungkin kalian mendengarkan teori masih kurang puas ya, nanti kita coba praktekkan yang namanya passing bawah itu kayak apa sih, passing atas itu kayak apa, minimal dua itu, karena itu merupakan teknik. Kalau dalam permainan sepak bola tadi saya sebutkan, yang paling pokok dalam permainan teknik yang paling dikuasai pertama adalah tendangan, menghentikan. Kalau basket apa? Dribble. Nah itu, masuk pemain pertama pemula nggak bisa dribble, karena dribble itu ada yang namanya kesalahan. Misalnya tidak boleh menggunakan tangan dua. Nah, oke, itulah materi yang dapat diberikan dalam bola besar, yaitu permainan bola voli, variasi kombinasi dari teknik-teknik dasar dalam permainan. Ada service, kemudian ada passing, ada smash, kemudian ada blocking. Nah itu adalah semuanya ada teknik yang ada di dalam permainan bola voli. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan sekali lagi bermanfaat, terutama dalam pembelajaran. Kemudian kalian dapat menghasilkan tentunya yang maksimal, bukan sekedar teori tapi praktek, sehingga selalu menjaga kebugaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
anak-anak sekalian yang berbahagia, pada kesempatan hari ini Bapak akan memberikan materi tentang permainan bola voli, yaitu tentang teknik-teknik passing. Nah, dalam materi kalian kelas 8, yaitu kelas 8 adalah teknik passing bawah maupun passing atas. Nah, yang akan Bapak berikan di sini adalah teknik-teknik passing bawah. Nah, yang pertama, sebelum aktivitas tentunya yuk kita mulai dulu dengan berdoa. Berdoa mulai. Ya, berdoa selesai. Baik anak-anak sekalian, secara teori saya akan berikan bagaimana teknik-teknik atau langkah-langkah dalam melakukan yaitu passing bawah dalam permainan bola voli. Ya, yang pertama berdiri bentuk kuda-kuda, boleh kaki ada di depan, boleh bentuk kuda-kuda. Nah, kemudian tangannya ada 3, tangannya boleh bentuknya seperti ini, kemudian yang satu mengepal, kemudian ada yang ibu jarinya, jari-jari tangannya semua seperti ini. Tapi yang lazim kita gunakan adalah yang ini, ya, supaya nanti perkenaannya bolanya tidak akan ke kanan maupun ke kiri, artinya tepat sasaran, ya. Kemudian yang berikutnya pada passing bawah, perkenaan bola harus kena kedua lengan. Nah, posisi lutut pada saat akan mengayun, ya, ditekuk dulu, kemudian akan diangkat. Tidak boleh lebih dari bahu, ya, karena nanti bolanya kalau diangkat lebih dari bahu, bolanya akan ke atas, ya. Posisinya seperti ini. Jadi kalian nanti dapat lakukan tanpa bola, ya, seperti ini. Nah, jadi nggak boleh lebih dari ini, ya. Itu adalah passing bawah, ya. Baik, sekarang akan Bapak coba berikan dengan bola, ya, dengan bola, ya. Ah, ya. Sekali lagi, kalian memukul bolanya minimal harus 1 meter, itu baru dikatakan sempurna. Dan perkenaannya harus kedua lengan. Jadi nggak boleh satu lengan. Saya ulang. Ya. Lihat, itu perkenaannya udah dalam permainan ini, ya. Itu adalah salah satu contoh dalam bentuk permainan untuk passing bawah dalam permainan bola voli. Ingat bahwa kalian melakukan tidak boleh tegak seperti ini. Kalau tegak kemudian kalian pukul, bolanya pasti akan ke belakang. Jadi tangannya harus sejajar, kemudian kuda-kuda boleh kakinya tadi saya katakan depan maupun belakang boleh diangkat. Ya. Selanjutnya sama, kita melakukan passing atas. Ya, passing atas. Untuk melakukan passing atas sama, bentuknya kuda-kuda, tapi bola harus berada di atas kepala atau minimal di depan muka kita, ya. Itu adalah kemudian bentuknya jari dengan jari-jari, ya. Jadi bukan dengan telapak tangan tapi dengan jari-jari. Posisinya sama. Ya, saya lakukan. Seperti itu. Kalau ditangkap seperti ini modelnya. Saya ulang. Ya. 1, 2, ya, seperti itu, ya. Jadi jarinya didorong-dorong. Jadi tidak dengan ini salah, tidak dengan telapak tangan. Tetapi dorong. 1, 2, 3, 4. Nah, itu adalah untuk melakukan. Gimana posisi kakinya sama, tetap kuda-kuda, jangan terlalu tegak atau kaku, tegang. Jadi kita harus rileks. Ya, itulah salah satu gambaran anak-anak sekalian untuk melakukan yaitu passing bawah dan passing atas. Nah, sekarang tugas akhirnya kalian, nanti video tersebut kalian amati, kalian dapat mencoba melakukan tugas produknya, ya. Kalian mencoba melakukan tanpa bola, nggak apa-apa, nak. Ya, nanti kalian lakukan. Nah, yang penting gerakan kalian bener. Atasnya sama. Follow through. Ya, gerakannya seperti itu. Nah, kemudian tugas teorinya kalian amati langkah-langkah yang tadi Bapak berikan. Dari mulai kaki, tangan, kemudian perkenaannya. Yaitu, jadi tugasnya ada 2. Secara teori kalian buat langkah-langkahnya dulu. Kemudian yang kedua adalah kalian mengamati video. Setelah itu kalian coba lakukan, nanti ada perintah dari Bapak atau Bapak WA pada saat materi Bapak permainan bola voli. Oke, sampai di situ aja. Mudah-mudahan kalian selalu keadaan sehat walafiat, ya. Walaupun belajarnya dari jauh, jangan lupa kita tetap mengeterapkan protokol kesehatan. Terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, berjumpa kembali dalam pembelajaran jarak jauh dengan saya, Sutimin, yaitu tentang materi yang akan Bapak berikan tentang permainan bola voli. Anak kelas 9, materi permainan bola volinya adalah bentuk variasi dan kombinasi. Apa yang dimaksud variasi dan kombinasi? Yaitu kalian memvariasikan dari mulai passing bawah kemudian passing atas. Jadi nanti kalian melakukan passing atas, kemudian kalian nanti akan memassing bawah. Baik, sebelum mulai kita akan berdoa dulu supaya kita selalu diberikan kekuatan, kelancaran. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, sebelum saya akan mencoba membuat praktekan video, saya akan berikan sedikit yaitu tentang materinya atau dalam hal ini adalah teorinya. Ya, saya ulang. Di kelas 8 kalian sudah belajar gimana sih yang dinamakan passing bawah. Ya, posisi kaki, kuda-kuda, kemudian lengannya ada 2-3 tadi, yaitu bentuknya seperti ini. Nah, pada saat memukul bola, perkenaannya harus kena kedua lengan. Kemudian bola tidak boleh lebih daripada bahu, apalagi posisi tegak. Boleh kakinya yang satu kuda-kuda di depan, kiri boleh, tergantung kalian. Seperti ini juga boleh. Ya. Nah, kemudian passing atasnya sama, posisi kaki. Nah, bola bedanya bola harus selalu berada di atas kepala, ya. Kemudian perkenaannya dengan jari-jari tangan, bukan telapak tangan, ya. Dengan jari-jari, kemudian tidak boleh dilawan, tetapi didorong. Datang bola dorong, ya. Jadi kalian nanti mencoba kalau misalnya tidak ada bola, kalian dapat melakukan seperti ini. 1, 2, 3. Yang atas juga sama. Dapat melakukan seperti itu. Ya. Seperti itu. Follow through ya. Baik. Karena tadi materinya adalah tentang variasi dan kombinasi, saya akan mencoba memvariasikan dari mulai passing atas, kemudian perkenaannya juga dengan passing bawah. Nah, itu untuk materi kelas 9. Ya, saya coba. Lihat. Ya. Ya, anak-anak, saya coba sekali lagi ya. Variasinya dengan passing atas, kemudian passing bawah. Ya. Ya. Ya, atas, bawah. Ya, itu. Bawah, atas. Bawah, atas. Ya. Jadi, kalau kalian yang kalian rasa enak, bawah, atas. Yang penting divariasikan. Jadi ada passing atas, bawah, atas, atas, bawah. Ya. Oke, itu anak-anak sekalian cara memberikan. Kemudian tugas akhirnya nanti secara teori kalian akan membuat terus semua langkah-langkah dari mulai passing bawah, passing atas, kemudian dilanjutkan passing bawah dan passing atas. Setelah itu, kalian akan mengamati video. Kalian buat video bagaimana tanpa bola pun juga nggak jadi masalah. Bawah, atas, bawah, atas. Ya, seperti itu. Oke anak-anak, sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalian tetap sehat, kuat untuk melaksanakan. Mudah-mudahan materi ini bermanfaat kalian dalam pembelajaran jarak jauh. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, berjumpa kembali dalam pembelajaran jarak jauh dengan saya, Sutimin. Baik, sebelum mulai kita akan berdoa dulu supaya kita selalu diberikan kekuatan, kelancaran. Berdoa, mulai. Berdoa selesai.
of you, but everything is not enough. Feeling out by the ocean, and all of those white hot sands, where every sunrise is just for you. So come along and take my hand. Everything reminds me of you, but everything is not enough. Feeling out by the ocean, and all of those white hot sands, where every sunrise is just for you. So come along and take my hand. Terima kasih anak-anak sekalian, tetap kita sehat, salam PJOK. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera anak-anak sekalian. Kita berjumpa kembali dalam rangka pembelajaran yaitu jarak jauh. Sementara ini atau dalam kesempatan ini Bapak akan membuat atau memberikan contoh beberapa video yang berkenaan dengan materi kita yaitu senam irama. Nah, dalam senam irama itu tentunya yang kita pernah pelajari melalui Zoom atau melalui Meet yang 1 minggu yang lalu, yaitu tentang langkah, gerakan kaki, kemudian ayunan tangan. Nah, berkenaan itu, mari sementara ini kita buka atau kita berdoa menurut agama masing-masing, mudah-mudahan dapat berjalan dengan lancar. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Ya anak-anak, saya ulang sekali lagi bahwa materi kita yaitu tentang senam irama. Dalam senam irama pada dasarnya dibagi menjadi 3 gerakan, yaitu gerakan langkah kaki, gerakan ayunan lengan atau tangan, kemudian variasi dan kombinasi gerakan kaki dan tangan. Nah, yang akan coba Bapak buat video hari ini yaitu tentang gerakan langkah kaki. Gerakan langkah kaki yang akan Bapak coba praktekkan atau Bapak buat video. Kemudian nanti kalian akan juga kirimkan bentuk produk laporannya, yaitu praktek. Yang pertama adalah langkah biasa. Kemudian yang kedua adalah langkah rapat. Yang ketiga adalah langkah keseimbangan. Yang keempat adalah langkah depan. Dan yang terakhir adalah langkah silang. Nah, itulah beberapa nanti contoh gerakan yang akan Bapak berikan. Kemudian nanti kalian amati. Setelah kalian amati, kalian akan membuat suatu video, nanti kalian akan kirim sebagai tugas untuk ulangan penilaian yang kedua untuk praktek. Nah, mungkin sementara itu pembukaan nanti akan saya coba buatkan suatu video, mudah-mudahan bermanfaat dan dapat kalian lakukan dengan baik. Tapi sebelum itu tentunya sekali lagi dalam sebelum melakukan video jangan lupa selalu melakukan pemanasan atau warming up lebih dahulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langkah biasa, lopas. Berdiri dengan sikap tegak. Langkahkan kaki kiri dan kedua lengan di samping badan. Melangkahkan kaki kanan dan jatuhkan pada tumit. Dilanjutkan melangkah dengan kaki kiri. Kaki mengeper pada sendi lutut. Gerakan dilakukan dengan rileks. Gerakan sesuai dengan irama. Dapat dilakukan berulang-ulang. Langkah rapat, big pass. Berdiri dengan sikap tegak. Langkahkan kaki kanan di depan kaki kiri. Kemudian melangkahkan kaki kiri di depan kaki kanan, dilanjutkan kedua kaki rapat. Langkah kaki rapat dilakukan dengan hitungan 1 kanan, hitungan 2 kiri, dan hitungan 3 rapat. Gerakan kaki mengeper pada lutut dilakukan dengan rileks dan luas. Gerakan disesuaikan dengan irama. Dapat dilakukan berulang kali. Langkah keseimbangan, balampas. Berdiri dengan sikap tegak. Hitungan 1 melangkahkan kaki kiri ke depan. Hitungan 2 kaki kanan menyusul melangkah ke depan. Sebelum kaki kanan menapak, tumit masih terangkat. Kaki kiri mundur, diikuti kaki kanan mundur merapat. Tidak ada saat berhenti, dilakukan dengan gerakan kaki mengeper. Lebih tepat gunakan irama 3/4 atau 4/4. Dilakukan berulang kali. Langkah depan, golopas.
Langkah ini diawali dengan posisi badan berdiri tegak. Pada aba-aba pertama, kaki kiri diletakkan di depan kaki kanan. Kemudian lakukan gerakan menyilang di bagian belakang dengan langkah irama 2/4. Kemudian kaki kanan dalam posisi tegak dilangkahkan ke depan. Kemudian diikuti dengan langkah kaki kiri, lalu kaki kanan lagi. Gerakan tersebut dilakukan secara bergantian. Langkah silang, ball pass. Langkah ini diawali sikap badan berdiri. Pada aba-aba pertama, kaki kiri diletakkan ke depan dengan posisi menyilang. Pada aba-aba kedua, kaki kanan melangkah ke arah samping kanan. Pada jenis langkah ini menggunakan ritme atau irama 2/4 atau DD. Demikian anak-anak pembuatan atau contoh pembuatan video untuk materi senam irama. Akhirnya Bapak berikan tugas akhirnya atau produk daripada hasil pembelajaran kita senam irama ini adalah kalian buat video sesuai dengan contoh yang Bapak kirimkan, diamati berulang kali. Setelah kalian buat video, kirimkan melalui yaitu tugas yang nanti Bapak akan berikan pada minggu yang akan datang. Ya, baik, sekali lagi anak-anak jangan lupa kalian amati berulang kali, kemudian dapat dilakukan. Dan jangan lupa kalian lakukan bukan pada saat pelajaran aja, tapi kalian dapat coba dengan menggunakan musik atau irama yang lainnya. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak sekalian. Bertemu lagi atau berjumpa kembali dalam rangka pembelajaran jarak jauh, yang mana harapan kami mudah-mudahan anak-anak sekalian dalam keadaan sehat, tetap bugar, melakukan aktivitas sehari-hari, terutama olahraga ringan. Bapak sekarang akan mempraktekkan yang berikutnya, yaitu bentuk-bentuk kebugaran jasmani, yaitu untuk latihan otot lengan, yaitu yang dinamakan push up. Ya, posisi yang pertama, karena ada dua anak-anak sekalian, push up itu kalau untuk yang perempuan, untuk tumpuannya bisa menggunakan lutut. Kalau yang laki, yaitu langsung menggunakan kaki. Nah, sekarang akan saya coba untuk yang laki-laki, yaitu posisinya. Yang pertama adalah bertumpu dengan telapak tangan dibuka, kemudian juga ujung kakinya. Ya, kemudian ini sejajar, tidak boleh berbau. Kemudian lakukan, jangan sampai dada, kemudian juga lutut, kemudian perut ya tidak boleh menempel. Ya, satu, angkat. Ya, angkatnya ingat bahwa tangan juga harus posisi lurus, kaki juga lurus. Ya, dua, tiga. Ini sama lakukan, yaitu dengan 1 menit. Berapa kali kalian mampu, nanti dapat menggunakan stopwatch, bisa menggunakan jam. Kalau nggak ada stopwatch, menggunakan jam. Nah, kemudian untuk melakukan tersebut, ingat, yang perempuan Bapak coba lihat, ya bisa dengan kaki. Nah, kemudian kakinya bisa disilangkan ada di belakang. Ini untuk yang perempuan. Kalau tidak mampu seperti ini tadi, yang laki, ya lakukan sama. Dada tidak boleh menempel. Ya, 1, pelan-pelan aja. 2, ya, 3. Nah, ini yang perempuan lakukan seperti itu dalam 1 menit. Karena ini untuk kebugaran, kalau kalian tidak lakukan 1 menit, ya udah kalian dapat melakukan setiap hari melakukan otot lengan. Ya, 3. Ya, seperti itu. Jadi tidak boleh perut tidak boleh menempel di lantai atau di matras. Kemudian lutut juga kalau yang laki ya tidak boleh. Ya, kalau misalnya kalian ternyata tidak mampu kemudian turun, kalian langsung angkat kembali. Nah, itu kalian coba ya lakukan push up, sit up. Nah, nanti
tugasnya kalian cukup mengirimkan satu, yaitu tugas saja, yaitu setupnya dulu ya, nanti satu-satu saja. Jadi kalian kirim videonya, tidak usah dua-duanya, satunya dulu aja. Tapi kalian yang tadi contoh bentuk push up tadi, kalian dapat lakukan. Ingat, kalau yang perempuan dapat melakukan kembali kayak anak laki, tidak bertumpu pada lutut, lebih bagus ya. Tapi kalau tidak, tak apa-apa. Oke anak-anak sekalian, selamat mencoba, tetap bugar, tetap sehat, dan lakukan olahraga ringan setiap hari ya, untuk berjemur dan lain sebagainya. Terima kasih anak-anak sekalian, sampai berjumpa kembali yaitu untuk materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak sekalian. Bertemu lagi atau berjumpa kembali dalam rangka pembelajaran jarak jauh, yang mana harapan kami mudah-mudahan anak-anak sekalian dalam keadaan sehat, tetap bugar, melakukan aktivitas sehari-hari, terutama olahraga ringan. Nah, berkenaan dengan itu anak-anak sekalian, kemarin Bapak pernah menyampaikan dalam bentuk yaitu teori, yaitu tentang kebugaran jasmani. Nah, hari ini Bapak akan menyampaikan kebugaran jasmani yaitu dalam bentuk yaitu praktek. Oleh sebab itu, saya harapkan kemarin kalian sudah melaksanakan tentang teori yang sudah kalian pelajari dan kalian sudah tuliskan. Nah, sekarang akan kita praktekkan dalam bentuk-bentuk kekuatan atau kebugaran jasmani. Nah, dalam bentuk-bentuk kebugaran kalian sudah sebutkan ada banyak, yaitu tentang latihan untuk otot perut, latihan untuk kemudian otot lengan, kemudian untuk otot punggung. Nah, hari ini Bapak akan sampaikan dalam bentuk tayangan video, yaitu tentang setup. Nah, sebelum itu saya perlu sampaikan kembali bahwa manfaat daripada setup yaitu untuk kekuatan otot perut ya. Jadi perut kita itu supaya ototnya kuat dan latihan. Selama ini menganggap bahwa kita melakukan setup itu adalah dihukum atau push up itu dihukum. Tidak, itu adalah memang untuk kebugaran, untuk otot perut. Kalau push up-nya untuk otot lengan. Nah, oleh sebab itu saya harapkan kepada kalian nanti kalian dapat melakukan, bahkan kalian dapat lakukan setiap pagi untuk latihan otot perut, bisa sesuai dengan kemampuan kalian, yaitu melakukan setup. Nah, di sini Bapak akan tayangkan nanti bentuk dalam video. Nah, setelah itu apa hasilnya dalam bentuk tugas dalam pembelajaran jarak jauh ini? Yang pertama ada dua, yaitu bentuk proses dan bentuk yaitu produk. Prosesnya dari mana? Nanti kalian kembalian catat lagi di dalam buku catatan kalian. Prosesnya bagaimana untuk melakukan sit up itu ya. Nah, kemudian posisi, bagaimana posisi badannya, posisi kakinya ya. Nah, kemudian untuk bentuk produknya kalian lakukan gimana sih push up itu. Nah, itu oleh sebab itu kembali lagi saya akan coba praktekkan, kemudian nanti kalian melihat, mengamati, setelah itu kalian yaitu berikan tugas. Tugasnya gimana? Setelah kalian bisa selesai dengan prosesnya tadi, kalian catat di buku, jangan hilang di buku catatan. Kemudian produknya apa? Kalian yaitu kirimkan bentuk video. Bisa berapa kali kalian dalam melakukan itu. Nah, kalau misalnya kalian punya stopwatch, bisa dengan kalian stopwatch. Bapak atau ibu yang sedang ini atau adiknya, kalian suruh ngitung dalam 1 menit bisa berapa kali kalian melakukannya itu dengan benar. Kalau tidak ada stopwatch, pakai jam juga boleh ya. Jadi jangan terlalu terpaku dan harus dilakukan dengan rileks ya. Yaitu jadi olahraga itu harus lakukan rileks, tidak boleh tegang ya, semampu kalian, nggak boleh dipaksa dalam 1 menit saya harus bisa melakukan seperti ini, tidak. Nah, mungkin hanya itu aja. Nanti, sekarang Bapak akan coba praktekkan. Ya, anak-anak sekalian, kita bisa atau kalian bisa lihat Bapak bagaimana praktekkan. Yang pertama, kalian ada duduk, posisinya duduk tegak ya. Boleh kalian kakinya selonjor atau lurus, boleh kakinya ditekuk. Apabila kalian nanti tidak mampu, boleh orang tua, adik, siapa memegang di pergelangan. Apa fungsinya? Supaya tidak terangkat ya. Tangannya bagaimana? Posisi boleh di samping, boleh ada di belakang begini ya. Yang penting Pak, tangan tidak boleh bergerak seperti ini ya. Oke ya, tadi yang saya bilang kalau sudah nanti ada yang akan menghitung, boleh siap iya,
sudah menghitung pakai stopwatch. Tapi kalau kalian akan mencoba dulu juga nggak apa-apa. Ya seperti ini. Ya jadi lihat, tidak perlu kepalanya sampai di lantai, cukup seperti ini. Yang penting punggung sudah sampai. Ya kemudian lakukan. Ya 1. Ya ingat, tidak boleh diangkat. Ya lagi 2. Nah, ya tidak boleh diangkat. 3. Ya, jadi nggak boleh sampai kaki angkat terangkat seperti ini. Kaki tetap diam. Tapi kalau kalian tidak mampu, tadi saya katakan, boleh di pergelangan ini dipegang oleh teman atau terutama karena ini mandi nggak boleh teman, ada keluarga yang ada di rumah, adik atau kakak atau orang tua. Ya, lalu lagi. Ya, lakukan terus ya. Semampunya, ya. Kalau sudah bicara mampu dalam 1 menit, kemudian kalian masih udah capek atau terasa capek, masih ada waktu, teruskan. Hitungnya lanjut. Misalnya dapat 10, langsung lakukan. Ya, 11, 12. Ya, lanjut ya. Nah, seperti itu untuk melakukan begitu ya. Tangannya boleh gimana aja bentuknya, yang penting tangan tidak boleh sampai diletakkan di lantai ya. Itu. Nah, itu gerakan tepat. Nah, itulah dapat kalian mencoba untuk melakukan. Kalau misalnya kalian dengan pinggir loncat juga tidak apa-apa, nggak apa-apa. Nah, sampai kalian terasa punggungnya siap cium lutut, ya nggak apa-apa, pelan-pelan aja. Ya, jadi Bapak tidak butuh kalian banyaknya dalam 1 menit, ya, tetapi benar lutut tidak boleh tekuk, punggungnya lurus sehingga sampai punggung ini terasa, ya. Syukur-syukur sampai bisa cium lutut, seperti itu. Ya, itu anak-anak sekalian. Selamat mencoba. Nanti sekali lagi kalian tugasnya dapat mengirimkan, yaitu ada 2 tugas. Yang pertama ada proses, kalian tuliskan dalam bentuk teori kayak apa ya, melakukan itu, misalnya duduk, setelah duduk berbaring, tangannya seperti kakinya, itu adalah proses. Nah kemudian produknya apa? Kalian buatkan video. Durasinya berapa? Tadi yang saya bilang 1 menit. Kalian bisa berapa kali untuk melakukan itu? Oke anak-anak sekalian, anak-anakku yang sehat bugar, selamat mencoba. Silahkan nanti untuk mengirimkan tidak usah terlalu tergesa-gesa, dibuatkan aja. Yang penting kalian lakukan dengan benar, kemudian kalian sehat walafiat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian yang sehat, bugar, berbahagia. Dalam kesempatan ini Bapak akan menyampaikan atau bertemu kembali, yaitu dalam pembelajaran jarak jauh tentang materi permainan bola kecil, yaitu bulu tangkis. Sebelum lebih lanjut, anak-anak sekalian, saya mengajak kalian ya, kita berdoa bersama-sama, memohon kepada Allah supaya kita dalam keadaan sehat, selamat, alfiat. Kemudian kita bertemu lagi dalam pembelajaran, yaitu ke sekolah. Berdoa, mulai berdoa, selesai. Baik anak-anak sekalian, materi atau kompetensi dasarnya dalam permainan bola kecil, yaitu bulu tangkis, itu adalah yaitu tentang cara memegang raket. Cara memegang raket itu yaitu ada 3. Yang pertama ini adalah grip, kemudian di sini ini adalah untuk atau lingkaran untuk mukul. Nah, yang pertama ada pukulan dengan cara yaitu forehand. Nah, ini forehand. Nah, posisi saya gini, tangan kita seperti ini bentuk nih. Ya, forehand. Nah, ini forehand. Mukulnya juga sama nanti. Nah, ini pukulan forehand. Pukulan forehand. Yang kedua adalah sama dengan tadi tangannya. Kemudian tekniknya adalah cara backhand. Ya, dari samping. Nah, ini adalah backhand. Ya, pukulan backhand. Ya. Kemudian tangannya yang berikutnya adalah tangannya kalau kalian letakkan di sini, yaitu seperti kalian misalnya akan membersihkan atau gebuk kasur. Nah, tangan untuk megang, nah letakkan. Nah, ini namanya pukulan gebuk kasur. Ya, seperti ini. Ini jadi forehand, backhand, dan cara gebuk kasur. Tapi yang lazim adalah forehand dan backhand. Ya. Kemudian untuk melakukan forehand dan backhand ada pukulan yang namanya servis. Servis pendek, panjang. Nah, itu. Kemudian ada lagi yang namanya pukulan tinggi melambung, namanya yaitu lob. Ya. Pukulan kemudian seolah-olah kenceng menukik, itu namanya drop shot. Tapi pukulan keras ya menukik, itu namanya
smash dalam melakukan itu. Ya, sekarang Bapak akan berikan contoh kalian memukul secara backhand. Ya, ya, lakukan seperti ini semampu kalian. Ya, 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 cara forehand. Ya, 1, 2, ya. Nah, tugasnya kalian membuat video seperti itu aja. Kalian carakan backhand semampu kalian berapa kali, terus kemudian yang berikutnya adalah cara forehand. Ya, itu cara pembuatan videonya nanti seperti itu. Kalian lakukan backhand dan forehand, intinya seperti itu aja. Nah, nanti secara lengkapnya teknik-tekniknya akan saya sampaikan sebelum kalian membuat video dalam pembelajaran Google Meet atau Google Meet ya. Nah, itu aja yang dapat sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat, kita tetap bugar dan sehat walafiat. Akhirnya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.